Bayangkan kamu berada di dalam hutan tropis yang rimbun. Suara burung bersahut-sahutan, udara terasa lembab, dan cahaya matahari menari-nari di antara sela dedaunan. Tiba-tiba, dari batang pohon tinggi muncul sosok mungil yang melompat lalu meluncur di udara. Sekilas seperti seekor naga mini, mengepakkan sayap transparannya, lalu hinggap mulus di pohon lain. Tapi ini bukan mitos, bukan dongeng. Ini adalah nyata. Ini adalah Draco volans si cicak terbang, sang penjelajah udara dari hutan tropis Asia Tenggara. Draco volans berasal dari kata Latin. Draco berarti naga. Volans berarti terbang. Nama ilmiah ini menggambarkan kemampuannya untuk meluncur di udara dan penampilannya yang menyerupai naga kecil. Mereka adalah spesies kadal kecil dari keluarga Agamidae. Panjang tubuh, 20 cm termasuk ekor. Warna tubuh, bervariasi dari abu-abu kehijauan, hingga coklat gelap dengan bintik-bintik, tergantung habitatnya. Mereka tidak memiliki sayap sejati, tapi punya membran kulit yang bisa dibentangkan seperti parasut, disebut patagium. Mereka adalah satu dari sedikit reptil di dunia yang bisa terbang. Tapi, terbang di sini artinya gliding meluncur, bukan mengepakkan sayap. Draco volans bisa ditemukan di berbagai negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar. Mereka hidup di hutan hujan tropis, terutama hutan primer dan sekunder. Daerah dengan pohon-pohon tinggi dan rapat. Jarang ditemukan di tanah karena mereka sangat arboreal. Hidup hampir sepenuhnya di pohon. Bayangkan hidupmu tak pernah menyentuh tanah. Setiap pergerakan, makan, bahkan kawin semuanya di atas pohon. Hal paling menarik dari Draco volans adalah mekanisme terbangnya. Di sisi tubuhnya, terdapat lipatan kulit yang menempel di tulang rusuk. Ketika ingin meluncur, ia membuka tulang rusuknya ke samping, mengembangkan membran seperti parasut. Selain itu, mereka juga memiliki kantong leher deulap, berwarna cerah untuk komunikasi dan menarik lawan jenis. Ekor panjang dan lentur untuk mengatur arah saat meluncur. Cakar lengket dan kuat untuk mencengkeram kulit pohon. Proses terbang. 1. Ia memanjat ke ketinggian tertentu. 2. Menilai jarak ke pohon berikutnya. 3. Mengembangkan patagium. 4. Meluncur sejauh 5 hingga 10 meter bahkan bisa lebih dari 20 meter. 5. Mendarat dengan mulus, lalu langsung merayap ke belakang batang untuk menghindari predator. Evolusi menciptakan desain aerodinamis sempurna dalam makhluk sekecil ini. Aktif di siang hari atau diurnal. Soliter kecuali saat musim kawin. Pemakan serangga, terutama semut dan rayap. Juga serangga kecil lain seperti jangkrik hutan. Jarang bersuara tapi sangat waspada. Draco jantan. Memiliki deulap berwarna kuning atau oranye. Sering terlihat mengangguk-angguk. Dan memamerkan kantung leher untuk menarik betina, juga digunakan untuk mengusir pejantan lain. Musim kawin. Betina akan turun ke tanah ketika momen betina mau bertelur. Mereka menggali lubang kecil dan meletakkan sekitar 4-5 telur. Lalu kembali naik ke pohon, meninggalkan telur tanpa indukan. Tanpa perawatan, telur-telur ini harus bertahan sendiri, dan kelak melahirkan naga kecil yang bisa meluncur bebas di udara. Meski kecil, Draco volans punya peran penting.
sebagai pengontrol alami populasi serangga, menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis, menjadi bagian rantai makanan dimakan oleh burung, ular pohon, dan predator lainnya. Keberadaan mereka juga menjadi indikator kesehatan hutan. Jika banyak cecak terbang, itu pertanda hutan masih sehat. Jika mereka menghilang, bisa jadi pohon-pohon juga sedang berkurang. Dracovolans bukan hewan yang banyak dikenal, tapi mereka menghadapi berbagai ancaman. Ancaman utama: 1. Deforestasi, pembukaan lahan dan pembalakan liar, menghilangkan habitat mereka. 2. Fragmentasi hutan, membuat populasi mereka terisolasi. 3. Perdagangan hewan eksotik, dijual sebagai hewan peliharaan, meski mereka tidak cocok untuk hidup di kandang. 4. Kurangnya riset dan perhatian konservasi. Padahal mereka tidak cocok dipelihara. Sangat tergantung pada ruang vertikal. Tidak bisa bertahan lama tanpa pohon dan ruang untuk meluncur. Kehilangan cecak terbang berarti kehilangan salah satu penari udara terakhir dari hutan tropis kita. Di dunia yang kian ramai dengan suara teknologi dan hiruk-pikuk manusia, masih ada makhluk mungil yang hidup tenang di antara cabang dan dedaunan. Ia tidak mengepakkan sayap, ia tidak membakar api, tapi ia tetaplah naga kecil yang meluncur anggun dari satu pohon ke pohon lain. Dracovolans mengajarkan kita tentang keindahan evolusi, tentang kehidupan sederhana yang tersembunyi di balik ranting, tentang pentingnya menjaga hutan, meski hanya demi satu makhluk kecil yang nyaris tak terlihat. Karena saat mereka hilang, kita bukan cuma kehilangan satu spesies, tapi kita kehilangan sepotong keajaiban dari dunia alami ini. Jika kamu suka cerita tentang cecak terbang, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung konten edukasi lingkungan. Tinggalkan komentar, hewan hutan apa lagi yang ingin kamu kenal lebih dalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga alam. Karena setiap daun, setiap pohon, dan setiap makhluk kecil punya kisah luar biasa untuk kita dengar.